أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini bisa bertemu kembali di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barakah dan ilmu yang bermanfaat, serta amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kemarin kita sampai hadis ke 146 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu salasatun minal walad fahtasabahum dakhalal jannah. Barang siapa yang kematian 3 orang anaknya, kemudian dia mengharap pahala di sisi Allah, maka dia pasti masuk surga. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala aku, ya berilah pahala aku ini dari musibah yang menimpa diriku, wahluf li khairam minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Jadi orang Islam itu, para bapak ibu serta saudara sekalian, setiap kejadian itu dikaitkan dengan Allah, karena semua terjadi dengan izin Allah. Tinggal kalau sudah terjadi, kita ridha dan berharap kebaikan di sisi Allah. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu hikmah apa di balik kejadian yang kita anggap tidak enak itu. Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang, padahal perang itu sesuatu yang kalian tidak suka, kalian benci perang. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya atau khitab dari ayat ini adalah berkaitan dengan perang. Puncak daripada ketidaksukaan manusia, tidak aman, terjadi pembunuhan, penjarahan, pembumi, hangusan, itu kan puncak musibah, perang. Jadi Allah memberi contoh sesuatu yang paling tidak enak, sehingga apa? Perang itu dikatakan oleh Allah sesuatu yang tidak enak, yang tidak kamu suka. Semua manusia tidak suka perang, hanya orang nggak normal yang suka perang-perang itu, ya ngajak perang, ngajak berantem. Orang itu cenderung kepengin damai. Coba lihat, Allah katakan
Berperang itu sesuatu yang kamu benci, tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu ada kebaikan di dalamnya untuk kalian. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, satu peristiwa, satu perbuatan, atau apa saja yang menimpa kalian, kau senangi, tetapi sesungguhnya itu awal dari kehancuran, keburukan kalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi ke musibah kematian anggota keluarga, terutama anak. Maka kita positive thinking, ya, berpikir positif, husnudon kepada Allah. Jangan sampai kita suudon kepada manusia saja dilarang, apalagi kepada Allah. Jadi isinya hatinya orang beriman itu baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada sesama muslim, baik sangka. Sehingga kalau ada kejadian kelihatannya tidak enak, itu tetap baik sangka. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ana idza don abdi bih. Saya itu tergantung dari persangkaan hambaku. Jadi Allah tergantung pada persangkaan kita. Kalau kita menyangka baik, maka yang terjadi baik. Dan ini para jemaah mempengaruhi kejiwaan kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi kolbu kita, yang menjadi panglima, yang nyetir semua gerak tubuh dan ucapan itu. Kalau kita ini berprasangka baik, menjadi sugesti untuk melakukan, mewujudkan prasangka baik kita itu. Kalau kita berprasangka buruk bahkan kepada Allah, maka pikiran kita, perkataan kita akan mengarah kepada apa yang kita sangkakan itu. Maka buanglah prasangka buruk kepada Allah Ta'ala terutama. Jadi ketika kita dapat musibah ini, bagi yang punya pengalaman kematian anak baru bisa merasakan betapa terpukulnya orang itu kematian anak. Dan saya sudah mengalami itu. Jadi apa yang kita harapkan itu, ya, kematian anak. Bahkan ya, tidak hanya sekedar punya anak, cita-cita kita, cita-cita orang beriman itu. Kan Rasulullah memerintahkan menikah, Allah memerintahkan menikah, ya kan, supaya berketurunan. Dan bahkan Rasulullah menganjurkan umat Islam itu jumlah anaknya itu banyak. Supaya apa? Supaya bisa meneruskan dakwah ini, memperbanyak jumlah kaum mukminin. Dan nanti di akhirat Rasulullah itu bangga dengan umatnya yang banyak itu. Nah, qadarullah, kita punya anak dipanggil oleh Allah, nggak ada masalah. Kenapa celengan tabungan kita di akhirat? Ini kalau 3, bagaimana kalau 2? Nah, pertanyaannya, wasnan, ya Rasulullah, wasnan, bagaimana kalau 2 anak? Qala wasnan, 2 juga. Qalat li Jabir, wallahi ara law qultum wa wahidah. Berkata Jabir, andaikan kamu mengatakan 1, laqal, pasti jawaban beliau sama. Kemudian hadis selanjutnya, hadis 147.
menceritakan pada kami Ali bin Abdullah, dia berkata menceritakan pada kami Hafiz bin Ghiyas, dia berkata sami'tu Talq bin Muawiyah, aku pernah mendengar Talq bin Muawiyah huwa jadduhu qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia Muawiyah ini adalah kakeknya, dia berkata aku pernah mendengar Abu Hurairah Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna imra'atan, kata Abu Hurairah bahwasannya ada seorang perempuan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyin, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ibu-ibu, dengan membawa seorang anak. Faqalat, lalu ibu-ibu itu berkata, ud'ullah lahu, ya Rasulullah doakanlah dia. Faqad dafantu salasatan, bahwa sesungguhnya telah meninggal mendahului anak ini, yaitu 3 saudaranya. Jadi 3 saudaranya sudah mati. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtadarti bihidarin syadidin minan nar, kamu wahai ibu telah memagari dirimu dari api neraka dengan tembok yang sangat kokoh, dengan tembok yang sangat kuat. Hadis ini sama dengan hadis yang lalu, hadis 144. Jadi orang yang meninggal, orang yang ditinggal mati oleh anaknya 3 orang, 2 orang, 1 orang, itu sama dengan orang yang punya hijab, pagar yang kokoh dari jilatan api neraka. Artinya dia tidak masuk neraka, masuk surga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, orang masuk surga bukan hanya karena ini saja. Jadi syaratnya kalau dia itu bertauhid, ya, kemudian yang kedua dia beramal soleh, ada amalnya. Jadi amanu wa amilus solihat. Kemudian ini musibah-musibah ini sebenarnya bonus saja, bonus. Kan ini kalau dikiaskan itu sama dengan seperti syafaat, pertolongan. Nah, syafaat itu macam-macam, ada yang syafaat dari Nabi, ada yang syafaat dari keluarga, ada yang syafaat dari keluarganya yang mati syahid, ada syafaat dari anaknya yang mati belum balik. Nah, ini masuk dalam kategori itu, syafaat dari kematian anak yang belum balik. Kemudian hadis selanjutnya, hadis 148, menceritakan pada kami Ali, dia berkata menceritakan pada kami Suhail bin Abu Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ja'at imra'atan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalat, telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna la naqdiru alaika fi majlisika fawa'idna yauman natik fihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami para perempuan ini tidak bisa menghadiri setiap majelismu, setiap pengajian yang diadakan oleh Rasulullah. Oleh karena itu ya Rasulullah, mohon diluangkan kepada kami untuk pengajian khusus ibu-ibu, ya, khusus ibu-ibu pada hari yang ditentukan. Faqal, lalu Rasulullah menjawab, mau'idukunna baitu fulanin,
Kalau begitu tempat yang saya janjikan pertemuan untuk halaqah, untuk pengajian, yaitu rumahnya fulan. Jadi dulu para jamaah sudah menjadi tren, sudah menjadi kebiasaan, yaitu pengajian di rumah. Sudah ada. Jadi bukan hanya masjid saja yang dijadikan sebagai pengajian. Memang afdolnya masjid itu pusat semua, pusat taklim, ya, pusatnya sholat 5 waktu sudah jelas, pusat ekonomi umat, pusat pemberdayaan umat. Jadi orang datang ke masjid itu dapat solusi pulangnya. Yang nggak punya duit pulang dari masjid, ya punya duit, gitu. Yang utangnya menggunung pulang dari masjid terbayar, gitu Pak. Tidak begitu, maksudnya ada solusi. Paling tidak ada jamaah yang membantu, atau baitul mal, atau las, ya, lembaga amil zakat di masjid. Jadi uang masjid itu untuk dikembalikan ke umat, bukan dipakai untuk bangun gedung-gedung saja. Ya, alhamdulillah di Mujahidin ini tidak tertarik ganti apa ini keramiknya, diganti yang model sekarang tuh Pak, ya. Kasih marmer, kasih apa yang harganya miliaran. Ya mending dipakai untuk kemaslahatan umat. Dari jamaah kembali ke jamaah, kan begitu. Ya, jangan disimpan di bank toh, buat apa? Jadi kembali. Masjid itu memang tempat taklim, majelis ilmu. Namun di masa Rasulullah, terutama bagi ibu-ibu, pengajiannya di rumah, khusus untuk ibu-ibu. Itu pada mulanya. Nah, ini soal teknis saja. Perkara harinya bisa hari Jumat, bisa hari Minggu, bisa hari Ahad itu, atau hari yang lain, terserah. Nah, ini Rasulullah menentukan harinya dan tempatnya, yaitu rumahnya si fulan. Faja'a hunna lidzalikal wa'd, maka tibalah waktu yang telah dijanjikan itu. Wa kana fi ma haddatsahun, lalu dalam terjadilah pertemuan itu, dimulai pengajian itu. Lalu isi daripada pengajian Rasulullah itu diantaranya yang disitir oleh Abu Hurairah ini. Jadi Abu Hurairah itu kemana-mana, Rasulullah kemana-mana itu beliau istilahnya kintil gitu, kader yang selalu membersamai Rasulullah. Ya, bukan pengawal. Jadi ya kayak kalau sekarang itu membawain tasnya ustadz, ya begitu. Jadi bukan hanya sekedar bukan mengawal, ya, bodyguard itu bukan. Rasulullah tidak pakai pengawal, tapi ini kader yang mendapat banyak ilmu dari Rasulullah. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu di antara Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik, karena selalu bersama Rasulullah. Kalau istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kata Abu Hurairah, isi dari pengajiannya itu, ma minkunna imra'atun yamutu laha salasun minal walad, tidaklah seorang ibu yang kematian 3 anaknya, kemudian fatahtasibhum, lalu mereka ini sabar, ya, sabar dan mengharap pahala di sisi Allah, illa dakhalatil jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Faqalat imra'atun, lalu salah satu peserta pengajian itu bertanya, wasnan, bagaimana kalau kematian 2 anak ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, wasnan
demikian pula kematian dua orang anak. Kalau dia sabar dan berharap pahala di sisi Allah, pasti masuk surga. Jadi diulang-ulang terus sama Rasulullah SAW. Ada orang datang mengadu, ya, bahwa satu anaknya, ya Rasulullah, ini 3 saudaranya meninggal, tolong doakan. Lalu Rasulullah mendoakan dan mengatakan, Bu, sampean sudah membuat dinding dari api neraka, terbebas dari neraka. Terus satu kesempatan lagi Rasulullah mengatakan bahwa kalau ada 3 orang anak meninggal dunia, orang tuanya sabar, maka masuk surga. Jadi ada momen-momen tertentu yang beliau mengatakan hal yang sama. Ini menunjukkan apa para jamaah? Satu kepastian. Tidak boleh ragu kita terhadap apa yang disabdakan, apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jaminan serta hiburan bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi takdir Allah itu yang terbaik bagi kita. Yang terbaik. Nah, begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.